Di video ini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan aplikasi logbook proyek 4 selama 5 minggu ini. Di sini saya akan mencoba dari bagian pertama dulu, yaitu status online. Di sini saya akan mencoba login sebagai admin. Lalu di sini saya akan membuat sebuah catatan baru dengan format markdown. Di sini input yang diberikan yaitu berupa teks, yaitu teks yang ada di format markdown ini. Lalu teks tersebut akan dirender oleh sebuah package dari Flutter, yaitu markdown, yang package tersebut terdapat dalam kode log editor page. Lalu ketika saya menekan tombol save, di situ ada sebuah kode on press, di mana ketika ditekan maka akan menjalankan fungsi add log yang berada dalam log controller. Lalu output datanya itu akan data tersebut akan disimpan di lokal menggunakan Hivebox, di mana Hiveboxnya terdapat sebuah key-nya itu offline logs. Lalu data tersebut dikirim ke MongoDB melalui Mongo service. Jadi ketika koneksi aktif maka statusnya akan tersinkronisasi atau terdapat ikon awan hijau yang berwarna. Saya akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu RBAC. Di sini saya akan publikasikan dulu catatan ini dan logout dan menggunakan akun lain. Nah, input dari proses ini yaitu ID dari user yang digunakan. Jadi prosesnya ketika ID tersebut berbeda dengan ID pembuat catatan, maka akan menghasilkan output, yaitu tombol edit dan delete akan dihilangkan dari UI akun tersebut. Saya akan lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu test disconnect. Di sini saya akan mematikan koneksi saya dan akan muncul notifikasi mode offline aktif. Jadi di sini inputnya itu hanya konektivitasnya saja. Jadi ketika tidak tersambung ke database maka akan ada sebuah variabel boolean yang bernama is offline akan diassign dengan nilai true. Jadi ketika is offline-nya true maka akan memunculkan notifikasi mode offline aktif ini. Lalu ketika datanya dinyalakan maka notifikasi di atas akan di hide. Ini saya akan melanjutkan ke bagian keempat, yaitu offline CRUD. Di sini saya akan menambahkan 2 catatan baru. Jadi di sini inputnya itu inputan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjalankan
eh, fungsi adlock dalam controller. Lalu di sini akan diproses. Data-data tersebut akan disimpan ke local storage dulu menggunakan Hive. Lalu akan ada blok try dan catch yang akan menangkap errornya. Jadi ketika dalam mode offline maka data akan gagal dikirim ke Mongo service-nya. Jadi outputnya itu aplikasinya tidak crash karena errornya bisa diatasi. Lalu di sini saya akan lanjutkan ke bagian 5 yaitu tes sinkronisasi, yaitu bagian terakhir. Di sini saya akan menyalakan WiFi saya. Sekaligus di sini saya akan menampilkan screen record dari laptop yang akan menampilkan MongoDB-nya. Bisa dilihat di sini data berhasil tersinkronisasi secara otomatis. Jadi di sini tuh saya menggunakan package Connectivity Plus, di mana package ini tuh bisa melihat ketika koneksi saya itu dinyalakan atau tidak. Jadi bisa dilihat ketika WiFi saya nyala atau tidak, atau data saya nyala atau tidak. Ketika WiFi saya nyala, maka akan ada sebuah variabel boolean yang akan berubah menjadi true ketika WiFi saya menyala. Nah, ketika bernilai true maka akan menjalankan fungsi sinkronisasi dari data yang terdapat dalam local storage. Jadi semua data yang dalam local storage akan dicoba lagi, disinkronisasi lagi, yang membuat outputnya terdapat di MongoDB ini. Jadi datanya berhasil di sinkronisasi lagi karena terdapat jaringan yang bisa membuat terhubung ke database MongoDB-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.